Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ranti Sugihartanti dengan NIM 2001025 dari kelas 4 Fisistel, mahasiswa UPI Kampus Purwakarta, jurusan Sistem Telekomunikasi. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Galura Muhammad Suranegara, SPDMT. Video ini akan membahas mengenai submarine cable, IP public, IP private, dan konversi IP versi 4 ke BNet. Pembahasan secara rinci terdapat pada resume yang telah dibuat. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan mengenai submarine cable, IP public, IP private, dan konversi IP versi 4 ke BNet. Submarine cable teologi map yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, IP public, IP private, dan konversi IP versi 4 ke BNet. Yang pertama yaitu ada submarine cable teologi map. Apa itu submarine teologi map? Submarine cable atau kabel bawah laut adalah kabel komunikasi yang berada pada bawah laut, jenis kabel televisi yang digunakan untuk menghubungkan jaringan telekomunikasi yang antar negara yang dipasang di bawah laut. Kabel bawah laut pertama yaitu pada tahun 1850 yang digunakan untuk mengirim telegraf antar Newfoundland dan Irlandia. Pada tanggal 29 Juni 1858 adalah pertama kalinya Eropa dan Amerika Utara terhubung dengan teknologi telegraf yang dibangun kabel laut sepanjang 4.000 km. Kabel tersebut tidak bertahan lama karena masalah teknis, namun hal tersebut menjadi permulaan revolusi komunikasi. Pada saat ini banyak sekali kabel bawah laut yang beroperasi. Submarine Cable Network dimiliki secara kolektif oleh mitra atau operator telekomunikasi dari berbagai negara dan terkadang perusahaan internet yang telah membantu untuk membenahi pemasangannya. Berikut merupakan case submarine cable map yang sumbernya itu dari submarinecablemap.com. Pada saat ini dilansir dalam submarine cable map 2021, pada saat ini ada 1,3 juta kilometer kabel bawah laut di seluruh dunia dan memiliki 487 koneksi serta memiliki 2.300 stasiun pendaratan atau landing point. Bisa terlihat dalam foto tersebut banyak sekali submarine cable yang melintasi Samudra Pasifik dan dilansir dalam teobiologi map bahwa submarine cable terpanjang adalah submarine Simiui dengan panjang kabel 39.000 km atau 24.233 mil dan terhubung dari 33 negara yang merupakan kabel bawah laut terpanjang dan kabel tersebut melewati Indonesia. Nah, submarine kabel itu sendiri mempunyai jenis-jenis kabelnya. Yang pertama itu ada LWP, LWP itu sendiri adalah kabel yang digunakan dalam ketinggian di atas 200 meter dipakai di laut dalam seperti pada gambar yang pertama, lightweight protected. Itu yang kedua ada SA atau single armor, yang dimana kabel digunakan pada kedalaman laut dari 20 meter sampai 200 meter. Nah, yang ketiga itu ada double armor atau double armor yang digunakan untuk kondisi dasar laut dengan permukaan yang harus proteksinya itu dengan baik. Dapat dilihat pada ketiga gambar ini, semakin dangkal, semakin proteksinya itu semakin bagus. Mengapa? Karena semakin banyak perlindungan pada kabel yang dangkal seperti double armor. Hal tersebut dikarenakan pada laut yang dangkal terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, pelindung dari kabel harus aman agar tidak terjadi kerusakan. Nah, bagaimana sih cara instalasi submarine cable? Nah, berikut itu adalah foto contoh dari cable tip. Jadi, pada proses instalasi submarine cable tersebut,
submarine cable itu harus diinstalasi menggunakan kapal. Kapalnya itu seperti gambar berikut. Yang kedua itu, jadi prosesnya itu yang pertama ada itu stasiun A, dan stasiun B. Misalkan ini kabel SIP yang tadi itu pintu keluarnya itu terbuka. Yang dimana pintu keluar ini ada kabel submarine kabel. Nah, yang submarine kabel. Dari bawah juga ada hydrojet kabel brutal machine seperti ini. Jadi hydrojet kabel brutal machine itu berfungsi untuk meratakan dasar laut agar tidak terdapat gulungan pada kabel atau goresan pada fiber optik sampai pos pemantau selanjutnya. Jadi si kapal ini akan bergerak dari stasiun A ke stasiun B dan kabel ini akan ke bawah dan akan dirapikan oleh hydrojet kabel brutal machine. Nah, hydrojet brutal machine itu seperti gambar ini. Seperti ini alat yang digunakan untuk submarine kabel dapat diinstalasi di bawah laut. Jadi mesin ini akan terus dijalankan dan diamati oleh teknisi yang berada di atas kapal dan tetap dimonitoring hingga proses pemasangan selesai. Jadi untuk menghubungkan kabel dari server 1 ke server 2 itu dihubungkan ke seseorang teknisi secara manual. Jadi para teknisi akan menghubungkan kabel yang akan disalurkan karena kabel tidak bisa berada di pinggir pantai atau yang dangkal dan kabel bawah laut telah terpasang apabila sudah dilakukan instalasi. Nah, selanjutnya itu ada IP public dan IP private. IP public merupakan jenis IP address yang dimana IP address itu sendiri adalah alamat komputer yang didefinisikan oleh angka-angka yang mewakili sebuah alamat komputer. IP public didapatkan jika komputer dikoneksikan dengan jaringan internet dari ISP atau Internet Service Provider. Nah, untuk mengecek IP public itu sendiri, kita bisa menggoogling, yaitu dengan cara yang pertama, kita bisa mengecek IP public yang dimiliki oleh kita itu yang pertama buka browser, lalu ketik pada browser kita sendiri itu ya buat it's my IP address, nah, lalu ketik enter. Ketikkan what is my IP address, lalu nanti akan muncul IP kita. Lanjut saja ke IP public ini. Jadi IP public itu adalah IP yang dimiliki oleh komputer yang didasarkan oleh angka-angka. Lalu yang selanjutnya itu ada IP private. IP private adalah alamat IP address yang dimana alamatnya hanya akan dikenali oleh jaringan lokal saja. Nah, IP private memungkinkan perangkat dapat terhubung dengan jaringan yang sama untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa terhubung ke seluruh internet. IP private digunakan hanya untuk jaringan lokal agar sesama komputer dapat saling berkomunikasi. Nah, adapun pengalokasian IP private itu sudah sesuai dengan standar internasional ketika Internet Engineering Task Force atau IETF telah menunjuk Internet Assignment Numbers Authority untuk dapat mengalokasikan IP private untuk jaringan private yang telah diterbitkan pada RFC 1918 yang memiliki rentang berikut. Jadi kelas A itu 10.0.0 sampai 10.25.255.255 dan kelas C 172.160.0 sampai 172.31.255.255 dan kelas C 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255.9192. Nah,
Apabila kita memiliki device dengan alamat IP 192 dengan dimulai 192.168, hal tersebut merupakan format alamat IP pribadi yang default yang paling umum sering digunakan untuk jaringan router di seluruh dunia. Nah, jadi untuk mengecek alamat IP private itu sendiri dapat dilakukan dengan search ke Kemenkom, lalu ketikkan ifconfig. Config maka akan muncul IP address-nya. Nah, adapun perbedaan IP public dan IP private yaitu yang pertama, IP public adalah jangkauannya itu lebih luas, sedangkan IP private itu jangkauannya hanya internal atau lokal saja. Nah, IP public itu bersifat unik. Mengapa bersifat unik? Karena IP public dapat berubah bagaimana kita menggunakan koneksinya, seperti kita menggunakan koneksi data atau WiFi. Lalu IP private tidak unik. Nah, digunakan untuk IP public digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan internet, sedangkan IP private digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan pribadi. Lalu IP public itu dapat diketahui melalui Google, sedangkan IP private dapat diketahui dengan peraturan internal perangkat seperti yang tadi, yaitu dengan Kemenkom. Yaitu IP public ditugaskan dan dikendalikan oleh penyedia layanan internet, sedangkan IP private ditugaskan ke perangkat khusus dalam jaringan internet. Nah, IP public itu sendiri adalah berbayar, sedangkan IP private itu gratis. Nah, bagaimana sih caranya mengkonversi IP versi 4 ke biner? Nah, sebelum mengkonversi, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa IP versi 4 adalah Internet Protocol versi 4 yang merupakan versi pertama IP address yang banyak digunakan. Alamat IP terdiri dari 4 angka desimal yang dipisahkan oleh titik mulai dari 0 hingga 255. Nah, untuk menghitungnya yaitu yang pertama kita harus mengetahui dulu IP public kita dengan cara kita cek browser dengan what is my IP address. Nah, saya sudah melakukannya dan IP address saya yaitu 114.122.697. Nah, untuk cara mengkonversinya itu sendiri, yang pertama kan ada 4 bagian. Nah, kita dibagi-bagi dulu. Yang pertama itu 114 dulu. Di sini saya menggunakan tabel. Mengapa saya menggunakan tabel? Agar lebih memudahkan untuk perhitungan. Saya menggunakan tabel dengan kelipatan 2 yaitu 128. Seratus 64, 34, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Caranya itu sendiri yaitu kan itu mempunyai nilai 114, di mana 114 dikurang dengan 128, apakah hasilnya itu karena tidak bisa dikurang, maka kita tuliskan 0. Nah, lalu yang kedua itu ada 114 dikurangi 64. Karena nilai tersebut dapat dikurangi, maka kita isikan 1. Lalu sisanya itu ada 50. Di mana 50 kita kurangi lagi dengan 32 dapat dikurangi, maka tampilkan 1, masukkan 1. Jadi untuk menghitung versi IP versi 4 ke biner itu, apabila bilangan dapat dikurangi, isikan 1, dan apabila tidak dapat dikurangi dengan 0. Jadi setelah melakukan proses yang 114 itu didapatkan binernya itu 0111000010. Nah, hal seperti itu dilakukan kepada semua bagian. 122, 164,
dan 7. Maka dapat IP versi 4 dapat dihasilkan ke dalam bilangan biner yaitu 0110010 titik 0111010 titik 0100000101 titik 0000111 dengan cara tabel. Baik, dapat disimpulkan bahwa submarine kabel adalah kabel bawah laut yang dapat digunakan untuk komunikasi data antar negara. Pada saat ini sudah 1,3 juta kilometer submarine kabel berada di bawah laut dan kabel tersebut akan semakin bertambah tiap tahunnya. Proses untuk memasangkannya diperlukan alat-alat yang modern seperti kabel dan kabel tersebut akan menginstalasinya di dasar laut. Nah, pada saat ini sudah banyak sekali submarine kabel yang di bawah laut. Pada umumnya, kerusakan pada submarine kabel itu sendiri disebabkan oleh kelalaian manusia. Kelalaian manusia seperti terkena jangkar atau terkena pancingan. Namun, kerusakan tersebut dapat diperbaiki. Diperbaikinya itu pun membutuhkan waktu yang lama. IP public dan IP private merupakan alamat komputer yang berupa angka-angka. Pada umumnya, IP public dan IP private mempunyai tujuan sama, yaitu alamat komputer. Namun, di antara keduanya memiliki perbedaan. Memiliki perbedaan yang cukup signifikan adalah jangkauannya. IP public jangkauannya secara luas, sedangkan IP private jangkauannya lokal saja. Untuk mengetahui IP public dapat mengetahuinya dengan cara menggoogling pada Google dengan keyword what is my IP address, sedangkan IP private menggunakan command prompt. Cara untuk mengkonversi biner dari IP 4, yaitu IP 4 yang tadi saya peroleh adalah IP 4 versi public. Untuk ke biner itu kita membagi 4 bagian. Yang bagian pertama itu kita menuliskan binirnya masing-masing. Setelah kita mengetahui binir masing-masing, nanti kita satukan. Setelah 4 bagian selesai dihitung, maka akan didapatkan hasil dari konvensi IP versi 4 menjadi bilangan biner. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mohon maaf, mohon arahan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.